mekanisme untuk bagaimana Bank Indonesia ikut partisipasi dan jangan lupa like, comment, subscribe karena gratis. Dukung terus channel Hans Teguh TV. Enjoy, sukses selalu. Bye bye. Mekanisme untuk bagaimana Bank Indonesia ikut partisipasi dalam pembelian SBN di pasar perdana kan sudah dikomunikasikan atas dasar kesepakatan bersama dari Bu Menteri Keuangan dengan kami di 16 April 2020 sebagai sebagai tambahan informasi saja sesuai dengan kesepakatan bersama. Bank Indonesia bisa ikut pertama non competitive bidder dari lelang yang secara rutin dilakukan oleh Ibu Menteri di Kementerian Keuangan baik untuk SUN maupun SBSN. Untuk SUN itu maksimumnya 25% dari target maksimal. Untuk SBSN itu maksimal 30% dari SBSN. Kalau ini tidak memenuhi, kami juga bisa ikut dalam pembelian pasar perdana di lelang tambahan atau yang sering disebut green shoe option. Kalau ini belum memenuhi dan memang masih diperlukan, bisa di private placement dan mekanisme itu sudah kita sepakati dan sudah mulai berlangsung sejak tentu saja 21 April yang lalu. Yang tadi kami sampaikan misalnya untuk yang terakhir kemarin ya dari 105,3 bid yang masuk oleh Kementerian Keuangan dimenangkan 24,35 dengan rata-rata suku bunga 7,2%, di mana diantaranya 24,35 itu Bank Indonesia dimenangkan sebagai non-competitive bidder 2,09 triliun. Itu barangkali mekanisme ini terus berlangsung dan tadi kami sampaikan dengan koordinasi yang erat dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang terus bagaimana kita mengolah kebutuhan pendanaan APBN mencukupi, mekanisme pasarnya jalan dan juga partisipasi Bank Indonesia di pasar perdana dan semakin lama semakin membaik, confident pasarnya itu semakin tumbuh, antara lain kemarin 5,26 kali bid atau penawaran yang masuk dari targetnya dan yield-nya juga semakin lama semakin turun. Insya Allah dengan confident investor yang semakin baik, stabilitas rupiah yang semakin baik, yield SBN yang ini juga terus membaik, tentu saja itu juga akan dapat memenuhi dari kebutuhan SBN. Nomor 2, saya juga mendapat informasi Pak Anggito Abimanyu untuk BPKH sudah membuat press release. Tolong dilihat dari press release-nya yang memberikan klarifikasi, memberikan suatu koreksi atas pemberitaan yang BPKH tadi ya. Tolong itu sudah ada siaran persnya, tentu saja itu ya kewenangannya ada di Pak Anggito di BPKH. Siaran persnya juga ya untuk memberikan klarifikasi dan koreksi. Jadi mohon kawan-kawan untuk tidak kemudian ya menambah-nambah lagi. Kalau kurang jelas mohon disampaikan kepada Pak Anggito supaya memang di dalam press release itu menjelaskan Pak Anggito bahwa ya itu beberapa pemberitaan itu memang barangkali perlu diluruskan. Mohon nanti dengan Pak Anggito ya supaya itu lebih jelas. Barangkali demikian ya, kami sampaikan Bu Menteri. Ada tambahan Mbak. Tadi yang insentif tenaga kesehatan ya, saya lupa ya, belum jawab ya. Untuk tadi pertanyaan statusnya seperti apa? Kami ya, jadi ada 2 untuk tenaga kesehatan itu yang pusat atau swasta dan untuk tenaga kesehatan daerah. Yang untuk pusat kita sudah membuat DIPA ya, dokumen anggaran untuk Kementerian Kesehatan, insentif itu sebesar 1,9 triliun.
dan santunan kematian sebesar 60 miliar. Berapa yang sudah dicairkan dari Kementerian Kesehatan, ini data dari Kementerian Kesehatan ya, dari data yang sudah kita alokasikan ini di Kemenkes, 1.205 tenaga kerja kesehatan yang di pusat sudah mendapatkan pencairannya sebesar 10 miliar 450 juta. Ini terutama yang di Wisma Atlet dan di Pulau Galang. Saat ini Kementerian Kesehatan masih terus melakukan langkah-langkah untuk verifikasi dari 19 rumah sakit dan unit pelaksana teknik yang mencakup 4,115 miliar ya dari tenaga kesehatan yang di dalam 19 rumah sakit. Ini kan alokasi sudah, jadi setiap itu eksekusinya ada di Kementerian Kesehatan untuk tenaga kerja kesehatan yang pusat. Nah, yang sedang dalam proses verifikasi oleh Kementerian Kesehatan lagi dari daerah adalah untuk 110 rumah sakit dan unit pelaksana teknis. Itu sekarang Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi. Kami akan terus mendorong dan mendukung agar bisa dipercepat dan untuk bisa diselesaikan pembayarannya. Tentu dalam hal ini, karena nanti yang bertanggung jawab kas keluarnya adalah Kemenkes, memang Kemenkes akan perlu melakukan proses-proses tersebut. Nah, untuk daerah, di daerah ini sudah dialokasikan 3,7 triliun rupiah untuk tenaga kesehatan. Jadi tadi 1,9 plus 3,7 triliun. Kami masih menunggu rincian berapa masing-masing daerah tenaga kerjanya berapa, kesehatan, dan oleh karena itu alokasinya berapa. Jadi kita sudah memberikan gelondongan untuk yang daerah-daerah. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas-dinas kesehatan akan melakukan identifikasi tadi, umpamanya Provinsi DKI berapa, kemudian Jawa Barat berapa, Jawa Timur berapa, Jawa Tengah, dan bahkan sampai kabupaten kotanya. Itu yang melakukan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah per masing-masing daerah dengan dinasnya. Saat ini 56 rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan sudah menyampaikan usulannya dan sedang dalam proses verifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Pokoknya begitu semuanya udah free and clear oleh Kemenkes, maka transfer bisa dilakukan kepada tenaga kesehatan. Tentu kita akan mendorong terus agar Kemenkes dan daerah untuk segera menyelesaikan identifikasi, dan tentu itu diperlukan bantuan dari berbagai rumah sakit yang melaksanakan penanganan COVID ini. Jadi gitu ya. Jadi masalah uangnya tadi 1,9 triliun plus 3,7 triliun sudah dialokasikan. Pencairannya tergantung dari tadi dokumen yang Kementerian Kesehatan sedang melakukan verifikasi baik kepada rumah sakitnya kalau itu adalah pusat maupun ke daerah untuk masing-masing daerah. Demikian teman-teman wartawan, kami sudah sampaikan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri, Pak Bimbo, kawan-kawan media. Terima kasih semua. Minal aidin wal faizin. Rekan media. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.